Halo Sobat Muda, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Krisna, Hermes Krisna dari OMK Katedral Kristus Raja. Pagi ini kita akan berbicara tentang tuntutan bagi orang muda. Bukan tuntutan sih, tapi ajakan orang muda untuk menjadi kreatif dan solid. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar dari Injil Lukas, Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 20. Mari kita baca bersama-sama. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung orang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Demikianlah sabda Tuhan. Hal menarik dari bacaan ini adalah pada saat Yesus sedang duduk mengajar, datanglah seorang lumpuh, yang lumpuh benar-benar lumpuh, saking lumpuhnya dia datang pada saat itu beserta dengan tempat tidurnya. Ada beberapa hal menarik yang bisa kita jadikan sebuah kata kunci, terutama pada ayat 18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidurnya. Untuk memahami hal ini pada masa sekarang, orang lumpuh di masa kini itu tidak selalu identik dengan orang yang nggak bisa jalan atau lumpuh tangannya. Tapi di masa kini, mari kita melihat bahwa orang lumpuh itu bukan hanya fisik, tapi juga rohani. Kelumpuhan rohani itu banyak dialami oleh orang-orang zaman sekarang. Hatinya yang lumpuh sehingga tidak mampu melihat kesusahan orang lain. Tangannya lumpuh sehingga tidak bersedia, tidak mau berbagi kepada orang lain. Rohaninya lumpuh sehingga pelan-pelan orang mulai melupakan Tuhan. Orang mulai lupa ke gereja, orang mulai melupakan indahnya, maknanya sebuah ekaristi. Mari kita pahami bacaan ini, lumpuh berarti kelumpuhan secara rohani. Lalu kemudian yang menarik juga di sini adalah orang lumpuh tersebut ada di atas tempat tidurnya. Tempat tidur itu identik dengan zona nyaman. Terutama di masa sekarang, zona nyaman kita itu begitu banyak. Tempat tidur itu membuat orang menjadi nyaman sehingga malas untuk beranjak, malas berdiri untuk bekerja. Zaman sekarang, zona nyaman kita begitu banyak. Zona nyaman kita di masa sekarang salah satunya ada di teknologi. Teknologi inilah yang membuat kita enggan untuk beranjak dari zona nyaman kita. Kenapa? Karena mata kita dihibur dengan berbagai hal. Sekali lagi, akhirnya mata kita menjadi lumpuh. Mata kita yang terlalu terbiasa melihat hal-hal yang indah yang ada di luar sana, di sosial media, akhirnya membuat kita tidak mampu melihat keindahan yang sudah Tuhan siapkan kepada kita. Hiburan-hiburan yang tidak sehat yang ada di sosial media, itu membuat kita akhirnya menjadi buta untuk melihat realitas bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang amat membutuhkan uluran tangan kita. Nah, lalu kemudian dari ayat 18 ini, salah satu hal yang menarik adalah, lihat, datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Orang ini sudah sedemikian lumpuhnya, sehingga dia tidak bisa kemana-mana dan mau nggak mau tempat tidurnya yang diangkat. Begitu juga dengan kita, kadang kita sudah terlalu nyaman dengan diri kita. Kita sudah terlalu berpuas hati dengan diri kita. Kita sudah menemukan zona nyaman kita, sehingga akhirnya kita berkubang di dalam dosa, di dalam zona nyaman tersebut. Zona nyaman itu akhirnya menjadi identitas kita. Kedosaan kita akhirnya menjadi
identitas kita. Tapi kita lihat di sini, ada beberapa orang mengusung seorang lumpuh. Artinya, ada orang yang peduli, ada orang yang masih memiliki hati untuk mengangkat orang tersebut, untuk membawa orang tersebut kepada Yesus. Ayat ini mau menunjukkan sebuah kritik yang amat sangat tajam kepada kita. Pada saat kita melihat ada orang lain kesusahan, saudaramu, ibumu, temanmu, sahabatmu, siapapun itu. Apakah kita masih memiliki hati untuk mengangkat orang tersebut, mengajak orang tersebut kepada Yesus? Ya, sulit kalau semuanya dijalanin sendirian. Mau mengajak orang untuk menemui Yesus, mau mengajak orang untuk bertobat, mau mengajak orang untuk kembali menemukan makna dalam hidupnya. Kalau dijalanin sendirian, sulit. Tapi itulah, di ayat ini sekali lagi dijelaskan. Datanglah beberapa orang, artinya tidak bisa dilakukan sendirian. Segala upaya kita untuk membawa perubahan baik diri sendiri, maupun membawa perubahan itu kepada orang lain tidak bisa kita lakukan sendirian. Perubahan ini harus kita lakukan bersama-sama. Lalu kemudian di ayat 19, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di hadapan Yesus. Artinya di sini, untuk bisa menemui Yesus, mereka akhirnya memilih sebuah solusi yang di luar nalar. Solusi yang benar-benar bahkan pada standar zaman saat ini pun itu sebuah solusi yang sebenarnya gila. Mereka punya pilihan, tetap nunggu di depan sampai selesai, karena gimana pun juga Yesus pasti akan keluar. Atau mereka bisa duduk di sana lalu kemudian berteriak, Yesus orang Nazaret, kasihanilah kami. Ada beberapa kisah dalam Alkitab kan, di mana orang yang memanggil Kristus lalu kemudian Kristus menghampiri. Tapi enggak. Di sini mereka memilih sebuah opsi yang luar biasa nyeleneh. Mereka naik ke atas, membongkar atap, menurunkan orang tersebut. Perlu diingat, rumah itu di mana-mana konsepnya sama. Rumah itu pasti ada sebuah bangunan dengan tembok, jendela, pintu, dan atap. Bangunan pada zaman tersebut juga konsepnya kurang lebih sama. Mereka juga memiliki tembok dan atap yang lumayan tinggi. Dan mereka memilih opsi tersebut. Ini membuktikan bahwa sudah sedemikian urgentnya. Mereka melihat bahwa kelumpuhan ini adalah sesuatu yang begitu urgent, begitu penting dan tidak dapat ditunda-tunda. Di sini kita diingatkan, kalau kita sudah merasa bahwa kita sudah terlalu nyaman dalam hidup kita, terlalu nyaman dalam zona nyaman kita, atau kita melihat orang yang sudah sedemikian dalamnya ke dalam dosa, langsung bawa. Nggak usah nunggu-nunggu, langsung bawa. Mari sekarang kita sama-sama visualisasikan proses mengangkat orang ini bersama-sama. Jadi ada orang lumpuh yang nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya bisa di tempat tidurnya. Lalu beberapa orang mengangkat orang ini. Kita bayangin bareng-bareng deh ya. Artinya harus ada orang yang naik ke atas atap. Lalu kemudian dari atas itu, orang yang di atas itu harus ngangkat si orang lumpuh. Sementara di bawah itu juga ada yang ngangkat si orang lumpuh. Sehingga mereka bisa nyampe ke atap bersama-sama. Apakah sampai situ selesai? Enggak. Ingat, ini masih di daerah timur sana, timur tengah. Dan artinya cuacanya itu panasnya minta ampun. Dan di saat keadaan lagi panas-panasnya, apakah selesai? Enggak. Atapnya mesti dibongkar satu persatu. Atapnya dibongkar satu persatu. Bukan hanya satu, tapi satu persatu. Supaya tempat tidurnya itu bisa pas masuk. Lalu kemudian apakah selesai? Enggak, setelah atap dibongkar, enggak mungkin si orang lumpuh itu dilempar aja gitu. Wih, gitu. Enggak. Harus diikat, lalu kemudian diturunkan pelan-pelan. Turunin pelan-pelan, turunin sehingga sampai ke hadapan Kristus. Luar biasanya di sini adalah semua itu bukan one man show. Nah, inilah
Kenapa? Di awal saya katakan bahwa kita orang muda diajak untuk menjadi kreatif dan solid. Pilihan yang mereka lakukan, naik ke atas atap, menjebolnya dan menurunkan orang tersebut, itu bukan sesuatu yang konvensional. Itu adalah sesuatu yang kreatif. Kita, saya, kalian semua, itu diajak untuk berpikir kreatif saat menghadapi tantangan. Di sini mereka menghadapi tantangan. Orang-orang itu di situ sebegitu ramainya sehingga sulit untuk membawa si orang lumpuh masuk ke dalam untuk bertemu dengan Kristus. Dalam hidup kita pasti akan menemui berbagai banyak halangan, berbagai banyak tantangan. Tapi di sini kita diajak untuk berpikir kreatif, think out of the box, untuk bisa melawan semua penghalang tersebut, untuk bisa menyingkirkan semua penghalang tersebut. Sampai di sini, salah satu pesan yang paling jelas adalah kita dituntut, diajak untuk solid. Dari awal sudah dijelaskan, sudah dilihat bahwa nggak ada satupun yang bisa dijalani sendirian. Semua dijalani bersama-sama. Demikian juga dalam hidup kita. No, you can't do that alone. You need someone. Kalian perlu teman, kalian perlu sahabat, dan terutama kita perlu komunitas. Komunitaslah yang memungkinkan kita untuk melakukan berbagai hal luar biasa, termasuk dalam hal pelayanan. Lalu kemudian kita masuk ke ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Gimana reaksi kita pada saat kita bertemu dengan teman atau saudara yang memang orangnya hidupnya penuh dosa? Contohnya bagaimana kita menghadapi seorang teman yang mungkin yang klepto, hobinya nyolong, hobinya mencuri. Pandangan kita terhadap dia pasti akan berbeda. Kita sudah melabeli dia sebagai seorang klepto. Kita sudah melabeli dia sebagai orang yang sakit. Tapi lihat reaksi Yesus di sini. Kata pertama yang Yesus gunakan untuk menyapa orang tersebut adalah saudara. Sekarang kalau kita visualisasiin lagi nih, kita bayangin lagi ya. Jadi pada saat orang-orang itu naik ke atas, itu pasti kedengeran dong. Pada saat orang itu membongkar atap, pasti kedengeran dong. Debu-debu dari atas, serpihan-serpihan itu pasti jatuh di hadapan Kristus. Pasti jatuh di hadapan Yesus, debu-debunya. Tapi Yesus tidak marah, Yesus nggak menghardik. Yesus nggak, siapa itu di atas? No. Dia mengetahui bahwa ada orang yang membutuhkannya, yang sedang mencarinya. Sehingga Yesus sama sekali tidak melarang. Justru pada saat si lumpuh diturunkan ke hadapannya, Yesus nggak marah. Yesus nggak ngomong bahwa, buat apa kamu harus menurunkan dia dari atas ke bawah? Kenapa kamu nggak nunggu aku? No. Yang Yesus katakan pertama itu justru benar-benar luar biasa. Sesuatu yang benar kita sendiri pun itu udah amat sangat jarang menyapa dengan kasih terhadap orang yang lumpuh. Saudara. Ini juga mengingatkan kita bahwa label, manusia yang membuat label. Tapi kita sebagai murid-murid Kristus, kita sebagai anak-anak Yesus, kita melihat lebih dari itu. Ketika kita melihat sesama kita, itu sebagai saudara. Dan kata Yesus berikutnya, dosamu sudah diampuni, selesai, beres. Udah nggak ada lagi. Yesus nggak sama sekali nggak ngungkit-ngungkit. Kamu kan yang dulu nyolong kan. Kamu kan yang dulu suka mencuri kan. Kamu yang dulu hiburan-hiburanmu tidak sehat. No, enggak. Yesus enggak melihat semua itu. Yesus ngomong, saudara, dosamu sudah diampuni. Selesai, beres. Dan kalau kita lihat di akhirnya, orang lumpuh tersebut bangun dan membawa tempat tidurnya. Orang itu bangun. Penyakit rohani kita, kelumpuhan hati kita, kelumpuhan mata kita, kelumpuhan iman kita, semua itu berakar dari dosa kita.
Datanglah kepada Yesus. Yesus sama sekali tidak akan mengingat-ingat dosa kita. Begitu sudah selesai, dosamu sudah diampuni, sembuhlah kita. Selesai. Beres. Bacaan ini, perikop ini juga mengajak kita, mengingatkan kita buat melihat ke dalam sini. Yesus selalu menyapa kita sebagai seorang saudara. Yesus tahu segala dosa kita, tapi Yesus tidak mau sama sekali mengingat-ingat. Pada saat Yesus bilang, dosamu sudah diampuni, selesai. Sekarang mari kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Kita akui dengan rendah hati bahwa kita manusia yang lemah. Bahwa kita memiliki dosa. Zona nyaman kita membuat kita akhirnya berenang di dalam dosa tersebut. Bacaan ini mengajak kita untuk datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Bertobatlah. Sembuhlah kamu dari segala kelumpuhanmu. Kelumpuhan rohanimu. Nah, mari sekarang kita gabungkan bacaan hari ini. Bacaan ini, mari kita sama-sama kita gabungkan, kita ambil sebuah kesimpulan. Dari bacaan ini, ada sebuah pesan, terutama buat kita semua, buat orang muda. Kelumpuhan rohani ada di sekitar kita. Kelumpuhan rohani ada di mana-mana. Kelumpuhan rohani bisa menyerang siapa saja. Dan adalah tugas kita sebagai seorang orang muda, Katolik kah, Kristen kah, or whatever, untuk peka bersama-sama melihat kelumpuhan tersebut dan bekerja sama untuk membawa perubahan. Solusinya adalah think out of the box. Ada banyak ketidakadilan di luar sana, ada banyak kesusahan di luar sana, ada banyak kesulitan di luar sana, dan semua itu menuntut semua orang untuk ikut ambil bagian, bahkan termasuk kalian orang muda, saya dan kalian. Mari kita bersama-sama, bukan sendirian, bersama-sama kita membawa si lumpuh tersebut. Mari kita bersama-sama mengingatkan teman-teman kita, sahabat kita, orang tua kita, pacar kita, yang mulai merasa nyaman dalam zona nyaman mereka, yang membawa mereka ke dalam kedosaan. Ayo kita bawa mereka kepada Kristus. Mari kita bawa mereka kepada Tuhan. Mari kita bawa mereka menuju pertobatan. Caranya gimana? Be creative. Ada begitu banyak hal di luar sana yang bisa membawa mereka kepada pertobatan. Dan jangan lakukan sendirian. Kenapa? Lihat di akhir itu. Di akhir ini, di ayat 20 dan seterusnya, orang yang ngangkat diungkit nggak sama Yesus? Enggak. Orang itu sudah bersusah payah ngangkat ke atas, nurunin lagi. Tapi yang menjadi bintangnya, the star, bukan mereka. Mereka nggak mengharapkan apa-apa. Melihat bahwa sahabat mereka sembuh, itu adalah sebuah kebanggaan, itu adalah sebuah kebahagiaan. Karena pusatnya di sini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yohanes 3 ayat 30 mengatakan, biar Kristus semakin besar, tapi aku semakin kecil. Tujuan kita membantu sahabat kita yang lumpuh. Tujuan kita melayani mereka, teman-teman kita, membawa mereka kepada pertobatan. Itu bukan untuk cari panggung, no. Gereja bukan tempat untuk cari panggung. Kita melakukan itu karena memang kita mengasihi mereka dan kita ingin mereka untuk bertemu kepada Tuhan, kepada Kristus, dan mengalami kelahiran baru. Bintangnya, the star, itu adalah Kristus sendiri. Kita adalah alatnya. Mari kita orang muda bersama-sama, bareng-bareng. Ayo, let's think out of the box. Mari berpikir kreatif. Ada begitu banyak lahan di luar sana, ada begitu banyak ladang pelayanan di luar sana yang memang membutuhkan ide-ide baru, ide-ide kreatif dari orang muda. Tujuannya apa? Bukan hanya untuk melayani Tuhan. Tapi dengan cara-cara kreatif tersebut diharapkan semakin banyak orang yang mau berdiri dari zona nyaman mereka dan kembali melayani Tuhan di dalam gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati.